Insya Allah ya mudah-mudahan Allah tetap meridhoi saya kan karena saya umatnya yang baru menghadap kepadanya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada Allah yang tunggal. Insya Allah tetap dikasih dan juga diridhoi kan kuat. Saya. Satu mau OTW soalnya teman-teman, dari tempat usaha saya ke rumah saya yang non jauh di sana itu sekitar 3 jam. Kalau saya ini kan ada posisi di hutan belantara kan, habis gitu saya mau pulang ke rumah dulu, sekitar 3 jam ini perjalanannya gitu. Nah nanti kan sambil lewat kan mau TM nanti ke saya kan gitu. Itu nanti tuh Kak Intan Insya Allah kuat Kak, Insya Allah kuat. ya adain ya, aku nanti jalan sekitar 3 jam dari Lapak ini tuh 3 jam nanti tuh. Itu di Ya Allah, aku Kalimantan, dinyah-nyah noi loh Jan, sumpah loh. di Kalimantan itu, ngomong ngono iki. di Kalimantan itu perbatasan mana ya Bun? Aku nggak di perbatasan, aku apa itu di Kalteng kan, di Lamando. Lamando itu dari Lapakku ini ada 2 perusahaan besar gitu loh. Jadi usahaku di situ. Rumah makan kah? Enggak, aku lapak sayur. Lapak sayur itu kayak ada ikan frozen, ikan laut, ikan sungai dan segala macam lah. Terus menampung hasil-hasil petani di tetangga-tetangga kayak gitu sih. Gitu. Oh, Lamando, iya aku di Lamando, tapi di Melatanya enggak. Siapa itu yang di Lamando? Aku di Melatanya. Aku tresno pen lho Bu Antik, aku ora tresno dirimu. Aku tresnoi. Aku ora. Aku tresnoi iki. Supplier bukan. Jadi aku nampung apa petani itu kan. Habis gitu ku kasihkan lagi ke tengkulak yang di mana ya, di kota kayak gitu loh. Kan aku neng desa kan. Tuh. Tuh. Hati-hati Bunda. Iya, hati-hati. Makasih. Neng desa ya, neng desa. Jadi kalau mau ke kota itu toh sekitar 3 jam loh, guys. Itu sekitar 3 jam. Beneran. Lamando mana ya Bun? Aku di Melata. Melata toh, kalau kamu ke Melata, kamu tanya saja satu-satunya lapak sayur di Melata tuh cuma aku. Gitu. Tanya aja. Bu Atik dulu oten kan? Enggak ya, aku enggak oten kok. Aku muslim dari masih dalam perut. Bantik Jawane kok medok ya, iyalah wong aku wong Jawa kok. Masalahnya kalau aku tinggal di lingkungan apa penduduk lokalnya tuh kan Dayak kan. Dayak Tomun, penduduk lokalnya tuh Dayak Tomun. Tapi kalau mereka yang datang ke aku pas beli gitu kan, ya tak ajak ngomong bahasa Jawa. Biar aja dia nggak bisa Jawa ya biar tengok kanan apa itu nggak tahu, pokoknya aku ngomong bahasa Jawa wes karepmu. Melata tak Buniza, lawi ngerti Melata ngono ayo mampir. Awas kowe ra mampir, kowe ngerti Melata tapi gak mampir, kowe tak blokir ya. Blokade jalan. Blokade iya. Pokok man aku tresno kowe lebu antik, aku ora tresno dirimu wis dikandani kok. Aku di Kujan. Halo Kujan. Tapi aku nggak lewat Kujan, nanti tuh aku lewat Aspek. Semanggang. Aku mau lewat kuno kuwi dalane elek lah wong kowe ra mbok bangun kok. Ya mah ya wes minggat yo ayo. Aku udah diajak minggat. Aku buntok. Oh buntok ya.
Buntok itu ikut wilayah mana ya? Deket Malangkal kalau nggak salah ya. Bu Anti nggak boleh mantu elek-elekan toh lah. Anakku jek kuliah loh guys, jek semester 7. Anakku itu calon dokter hewan. Nah, ngantri lah, ngantri kak. Oh, ayo nek ngantri. Tuh aku dibilang promosi anakku caca. Aduh. Kalau mau Jawane pekat, apa pekat ya apa? Medok, pekat ini bahasa Indonesia apa? Hitam pekat lah, piye jale. Ini ibu bukan acaranya Bu Antik, Bu. Itu acaranya Mbak Hesti lah. Mbak Hesti ki anu kabur, paling ki ning dalan Mbak Hesti ki. Terus aku ngoceh dhewe lah iku kene Mbak Natali, mana Mbak Natali? Mbak Eva? Halo Mbak Eva. Ini suaranya ngangeni. Iya Bunda. Oh Mbak Eva, oh gimana? Tadi malam setelah jadi mualaf perasaannya gimana saat ini? Rasanya tenang. Alhamdulillah. Karena kan ada yang nuntun semalam. Jadi kau belajar dulu lah kayak mana wudhu katanya. Wah. Ya cari sih semalam wudhu. Pelan-pelan aja Mbak, pelan-pelan aja. Nanti kalau nggak tanya, nanti tanya saya. Ada WA aku tertera di bawah, nggak ada. Iya Mbak ya. Iya, tanya aja Mbak sini. Gak apa-apa, tuh teman-teman di Komal ini tuh baik-baik semuanya, Mbak Eva beneran. Nah, itu ada Cikgu Boga itu juga baik hati. Ya, itu ada Suryani Ginting tuh pasti baik hati tuh. Nah, tuh ada Hijrianto. Itu juga baik hati tuh. C Mulia. Jangan gitu. Iya, Ya, Mbak. belum aku hapus VT-VT-nya karena masih sibuk semalam. Iya nggak apa-apa Mbak Eva, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kita saling kayak itu. Boleh nanti DM saya nanya-nanya, nanti ku follow ya. Boleh nanya ke saya juga boleh. Iya. Mbak Eva Nurtina. Emang Mbak Eva belum Mbak kemarin udah namanya diganti itu. Enggak, ini enggak? namaku. Jadi aku tanyakan sama mama, Mak, aku kan udah mualaf gitu. Jadi kawan aku minta ganti nama, aku bilang nggak usah diganti nama. Yang penting kau memang tulus masuk Islam, kata mama. Iya. Oh iya kalau Mbak Eva, Ya. itu kalau nama Hostnya mana nih, hostnya? itu sebetulnya memang harus kita ganti. Dia nggak perlu ganti. iya betul. Pak Munir, hostnya mana Pak Munir? Nggak Oh, tahu. suami kan Sibuk mualaf juga. hostnya. Alhamdulillah. Gitu Mbak Eva. Kalau yang orang ganti nama, kalau namanya dia nggak baik. Contoh gini, kalau nama kita Kristiani, itu memang harus ganti nama. Tapi kalau nama Mbak Eva doang, itu nggak perlu ganti nama. Eva Putri. Iya. Eva Putra. Ingat. Eva Putra. Enggak sekalian Bang Raka, Nanti sekalian. kita besanan, anak saya dokter gigi. Oh gitu ya. Boleh. Apa? Terus ame besanan gitu terus piye jajal iki nang Komal anu mualaf kok malah ini golek besan itu piye jajal. Wes. Jadi pesan aku Mbak Eva, semua kami senang Mbak Eva menjadi orang Islam. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang sempurna gitu. Itu Iya, Bang. pesan aku, pelajarilah Islam pelan-pelan. Jangan nengok orang Muslim. Nah, Mbak, kalau kita beragama jangan pernah nengok orangnya, tapi lihat agamanya. Iya, Bang. Kalau saran saya, kalau mualaf gini, jauhi dengerin musik-musik atau yang melalaikan gitu. Anakku teknik kimia Bu Antik. Sering-sering dengerin ceramah itu loh, biar tahu masalah Islam. Ke sini. Kali jarane kate minggat sih omong aja. Ya wes aku tak minggat buat teman-teman yang ada di sini, buat Jangan. hostnya juga. Saya mau OTW. Kemana, Bang? Jangan. OTW saya mau balik ke rumah mau jenguk anak saya yang masih kelas 12. Jangan Itu. bahaya nanti, bahaya. Oh.
Itu jadi saya mau OTW sekarang, nanti saat WA Mbak Hestinya kalau saya sudah TM nggih. Anu Mbak Mata Mas Mulia tadi mana? Semangat terus ya. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang oten silahkan naik. Mana hostnya, Mbak? Waalaikumsalam. Darah ulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Hidayah. Kemana hostnya nih, host? Ada. Monitor, Cuman aku host. lagi sambil jalan. Ada. Silakan Bang Erik. Itu ada Bang Tuh Erik. yang agama Kristen. Nah, Iya Pak Munir. yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Itu ada hostnya tuh kalau mau disampaikan. Oh ya, ini kami rencana mau gerak nih host. Iya, Bang Erik, tapi duitnya belum. Oh ya, oke siap. Nggak gini juga Bang Erik, nggak mesti ini langsung di situ, nggak gitu juga. Kan tadi dijelasin butuh proses. Oh ya Gitu udah. loh. Atau besok udah, aja kan nggak apa-apa. Oke siap. Besok aja gitu. Diapain dulu uangnya? Siap Bu. Besok aja kan nggak apa-apa. Sudahnya berapa jumlah untuk sunat belum lagi keperluan peralatan sholat gitu. Kalau ada duit apa-apa langsung ini gitu. Ini duitnya kan belum dikumpulin dulu gitu loh. Siapa tahu besok ada sunat masal gratis. Iya mana Nggak tahu. tahu. Iya. Ilham Tarigas naik kok. Ilham Tarigas naik kok. Nah. Mata duit kok yang mata duit naik kok nek. Dulu pernah ada ya sunat masal gratis ya. Sekarang udah jarang. Masih ada kalau ada yang mengadakan Iya, syarat. kalau yang dewasa kan beda. Sunat Dewasa ini kan rentan dengan ereksi gitu. Jadi kalau sunat biasa dikhawatirkan kalau benang itu kan takutnya nanti bisa lepas jahitannya. Tahulah kalau laki-laki ereksi, laki-laki dewasa kan seperti apa. Dan biasanya itu terjadi pada saat bangun tidur. Kita belum bangun, si adik udah bangun duluan. Bagus lah itu daripada nggak bangun-bangun. Ya tolong ya, maaf ya, ini khusus dewasa 17 tahun ke atas. Yang anak-anak minggir dulu Jangan atau gitu tutup dong, telinga. aku masih anak di bawah umur loh. Yang anak-anak pura-pura nggak dengar ya.
Aku masih anak di bawah umur. Bang, umur aku masih 16 loh, menyamping. Udah cukup ya itu. Yang Kristen yang mau disunat, yang Kristen. Jadi ya sunat itu bagus sebenarnya, bagus sekali untuk kita, untuk Beli minum kita sama Mbak Es. laki-laki, untuk pasangan Haus kita. ke Mama. Aita mau Bagus. minum di bawah air tadi sana. Di tempatku nongkrong nih, 3 menit dari Carrefour, Simpang Ayahanda. Bang Cinta Solawat orang Medan ya. Iya bang. Di Medan juga aku bang. Medan di mananya bang? Medan di Helpet. Oh, Elpet ada saudara kita di situ bang, debater juga, Bang Ucok Tebas. Luas Ucok Helpet bang. Tebas namanya. Ya nggak tahu tadi jalan apa dia. Gak ada oten, weh, gak ada oten. Masih belum Bun. Esti, nggak kemari kau Esti, di tempatku nongkrong. Kemana Bang Eri? Bang Eri, ketemuan kita. Di mana Bang? Sinilah di Pur. Kalau aku diajak langsung OTW Aku di langsung. Carrefour. Tengok plate banyak Bang. Gak ada oten ya. Mau nonton guys. Pegal guys. Tiduran kita guys. Gak ada oten. Kok matanya gitu ya? Nah, Di hotel itu malam udah capek udah bunda sama aku. Kabur dah. jam berapa di Carrefour Kak? Sampai rebana weh, capek aku. Sampai jam berapa di Carrefour? Sampai kan ini nontonnya jam 2, selesainya jam 4. Kalau keponakan nyusul berarti nonton lagi nanti jam 4, selesainya jam 6 sampai sore lah. Kenapa? Ayo sini.
Sampai sore aku di Carrefour. Kita ini nongkrong bareng, ketemuan, ayo. Jumpa fans. Foto bareng. Ayo sini yang mau ketemuan di Carrefour. Posisi saya lagi di Carrefour. Ayo yang mau ke Carrefour, silakan kalian naik. Itu Eva nggak mau ketemu, udah aku ajak ketemuan, dia bilang dia mau berangkat lah, gak ngerti. Tuh udah malas debat Jam 5 sama sudah kamu. berangkat. Tuh udah berangkat kan. Ayo, yang mau ketemuan sama saya di Carrefour, silakan. Yuk, yang mau ketemuan di Carrefour, silakan. Capek Lois. Nonton film apa pun Galaxy. Injak layar juga usah. Gak ada hotel juga. Mohon maaf ya rebahan. Ya nggak apa-apa Bu. Pegel. Ayolah Bang Eri, kapan kita ketemu? Bang Eri. Tahu lah nih, sore mungkin. Sore. Sore ketemu di mana? Ketemu di hutan kita. Hutan rimba. Iya. Nanti Ketemu di hutan rimba kita. Iya. Ketemu di hutan rimba kita. Iya, Ri. Di hutan rimba ngapain ketemu, Ri? Ngapain? Oh, Ri. Hai Bunda Uun. Ciku bag Cikgu boga, hai Cikgu boga. Di KUA maho. Serik itu laki orang, nggak boleh. Laki orang. Makan aja dia masih ngos-ngosan. Ya kan? Bunda Esti belum makan, yang udah tadi. Belum makan malam malah. Besti salam dari Bumi Rapresia, Rejang Lebong Bengkulu, iya. Woi salam. Ai juga Bunda Maaf ya. Kalau udah mualaf boleh suami 4. Ini si Lamtarigasi ini kayaknya oten ya. Kenapa kau? Gini, Orang yang mualaf kok yang panas. Kalau dia mau punya istri 4 kayak 5 kayak. Masalahnya mah kau apa, Tarigas? Bunda, Apa? berklarifikasi Bun. Mereka sedikit-sedikit bahas tentang istri 4. Ini juga tentang kalian. Kalian mempermasalahkan istri 4. Maaf ya. Istri 9. Bagaimana kita kenapa kalian mempermasalahkan? Bunda mute dulu lah Bunda. Kenapa kalian mempermasalahkan istrinya 4 atau 9 Nabi Muhammad? Apa kalian tidak mempermasalahkan Nabi kalian Raja Sulaiman atau Raja Salomo istrinya 700? Gimana itu pendapat kalian istrinya 700? Jadi jangan yang 9 kalian permasalahkan, yang 700 enggak. Jadi gitu ya, jangan ini buat saudara sesama umat Islam, mereka tuh selalu mengasih pertanyaan gitu, jadi kita bantah dengan kayak gitu. Itu tertulis dalam kitabnya sendiri, Raja Sulaiman istrinya 700. Dan plus selirnya atau selingkuhannya itu 300, jadi 1000. Iya Kak.
Satu-satunya kitab suci yang mengatakan istri cuma satu itu Islam. Agama Kristen tidak ada larangan, tetapi gereja yang menetapkan itu ajaran gereja, bukan ajaran agama Kristen. Nanti kita beli langsung aja lah. Iya, sama ini. Jadi biar lu paham ya. Itu boleh bertiga di kami. Nanti aku ke dinas. Untuk karena Aku masih anak sekolah satu SMA. iya, uru bisa dinas matu. Udah cocok kakak ada asem. Iya, kue empat lo, kue itu yang Iya kak, tapi dia kan masih bersisa di dalam mulut. Iya, Jadi mungkin itu yang bikin aku ludah makanya kalau kakak ini. umur habis itu sebentar aku mau pakai air biasa biar keluar bisa apanya. Apa katanya? Mbak ini bukan mualaf, jangan berdusta kamu. Oh, aku bukan mualaf ya. Aku bukan mualaf memang. Aku bukan mualaf. Sekarang ini aku gak mualaf. Sekarang aku udah Islam. Kenapa? Emangnya kenapa? Kenapa? Gini ya. Kenapa kau bilang aku tidak mualaf? Karena muka aku nggak nampak Batak ya. Muka aku nggak nampak orang Kristen ya. Ya iyalah. Bapakku aja ganteng. Mama aku cantik. Makanya lahirlah anak kayak aku. Iya kan? Iya kan? Emang Ini, kenapa? Kalau aku bukan mualaf, Setelah kenapa? mereka itu tapping gini pun, ini semakin memantapkan kita. Jadi mereka itu makanya orang yang pintar orang ini ngomong nggak berdasarkan data. Kalau memang berdasarkan data, nah Pinggir jalan, kita rupanya berdiskusi. Kristen nyamar pakai jilbab. Oh iya, pasti di mana nih? Di Carrefour. Oke, Oke. dengar Kak. Iya bang. Enggak, kecilkan nanti suara. Lagu apa Kak? Oten takut jemput. Itu mbak, pesannya ini apa? Tapi banyak kok, salam kenal juga Ali Gosman. Tapi banyak kok orang nggak percaya kok, orang Batak. Dulu orang nggak percaya aku orang Batak, sampai sekarang. Ya maklum lah, muka aku kan nggak kayak babi. Kalau kau jangankan muka, mulut kau aja kayak babi. Awal kan mending dengar musik. Iya, Bu, menuju ke Iya, sana ya, Bu. iya, pakai Tadi Kak. cari makan. Nanti kenapa itu kita dulu? Datang pula ke rumah ini siapa? Debat sama Mikana dong Mbak Esti. Dia nggak mau naikin aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ali. Sabar bun, sabar balik kot. Sabar balik Datang kampung. putih ke rumah ini siapa Kota ya? Niger. Ilham, kalau kau berani jangan hujan. Kalau apa sih namanya itu? Kalau mau diskusi yang baik, siang ke siang juga. Pelipik. Emangnya Gak tahu tuh gak ada Enggak, dia sama Bang, si Ilham ini Islam ya? Islam atau Kristen dia? bukan si Ilham loh yang typing. Tarigas Kristen. Yang nanya kalau mualaf bisa istri 4. Nggak harus mualaf yang istri 4. Tarigas. Orang situ tetap semangat siang. Masih Tarigas. Tapi mereka mempermasalahkan istri. Unang muru-muru itu biasa main oteng. Hai Bun siap. Tambah kali orang ini. Salam kenal juga. Itu gimana pendapat kalian saudaraku yang dari Nasrani? Nabi Lut menggauli anak kandungnya sendiri. Jadi kalian mempermasalahkan istrinya 4 gitu. Daripada TVGP loh, biar apa kita agak seger. Kan udah pas lengkap sama abangnya ya udahlah. Request ya kan bang? Enggak cuek, enggak nyambung kak, cuek sama apa? Tapi Nggak harus mualaf loh bang. enggak
aku apa ya? Aku ikut campur lah dulu ya ya. Karena kenapa? Suamiku aja istrinya udah 12. Terus bayar dong tuh kerja. Gimana naga? Ya ini saya lagi Gibran. Aku kan, aku nggak. Kalian lihat kan sudah terlalu banyak cewek-cewek sekali kan. Iya, kalau Kayak gitu. Pas lah itu Kak, pas itu Kak. Karena misalnya aku bilang orang Kristen dilarang makan babi. Apa buktinya? Imamat pasal 11 ayat 7. Orang Kristen disuruh disunat. Apa buktinya? Kejadian pasal 17 ayat 10 dan 11. makanya bertolak belakang sifat kami, tapi ya itulah dicocok-cocok kan. Apalagi dia yang cari jawaban-jawaban suami. Jadi tinggal Jadi di mana kami menghujat? Kami membicarakan fakta. Karena aku tahu kan di agama Kristen itu disahkan itu harus punya suami cuman istri ataupun suami cuman satu. Itu bukan diajarin Kristen, Kak. Itu ajaran gereja, menetapkan suatu peraturan. Di gereja. Nah, jadi yang menyuruh istri satu itu dalam semua agama cuma Islam. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 1, 2, 3, dan 4. Jika kamu bisa berlaku adil, jika tidak bisa satu saja. Jadi cuma Islam yang menyuruh. Agama lain tidak pernah menyuruh istri satu. Itu peraturan dari gereja. Bedakan peraturan gereja sama peraturan agama. Belum di Sorry. Gereja ya. Jadi gini, Kak. Mereka orang Kristen itu berdoa seperti orang Islam. Buktinya mana? 1 Timotius Aku pasal akhiri 2 dulu ayat live-nya ya, nanti 8. disambung lagi. oh iya. Dia bilang, bos ini namanya basoka nih katanya. Itu asal muasalnya tuh basoka tuh. Purbalinganya suaranya mendem. Ada merek HP yang gara-gara memaki jadi merek HP itu ada itu. Tahu? Tat. HP apa Ustaz? Itu HP apa? itu biasanya yang sering nyebut itu orang Jawa itu. sus. Aitel. Itu. Ustaz, jangan Ustaz. Ustaz, Itu kan orang Jawa sering nyebut itu kan. bahaya Ustaz. Jorok. Itu gara-gara Bahaya, Ustaz. memaki itu jadi HP itu. Aitel. Jangan ditulis, wah kacau ini orang ini. Jangan. Jangan ditulis, itu tulisannya Aitel. Nah, kalau Nokia itu tenaga ahlinya dari Garut. Tuh deket tempatnya kampung bapaknya Bang Dewa tuh. Tenaga ahlinya dari Garut. Jadi bosnya nanya, cing cing cung cing cing katanya. Encing katanya. Encang cing cung katanya. Terus terus udah gitu ya dijawab lah tuh tadi namanya ya kan. Tahu saya Nokia itu dari Jawa Ustaz. Ini barangnya katanya dia butuh spare part kan. Nokia maksudnya bukan yang ini. Lalu dia lapor sama bosnya, bos kata orang Garut ahli kita kalau mau dijual ke Indonesia kasih namanya Nokia gitu. Nokia pada maksudnya bukan yang ini. Udah tuh, Oten habis tuh. Segitu doang Oten. Habis ya. Habis. Cuman sekali dibantai doang hilang. Segitu doang mintal kalian. Yang. Minta tolong keluarin dong headsetnya Ustadz Alif. Sekalian aku jalan. Kamu nggak pakai webcam kan? Alah, ketek aku bau kasturi. Kata orang-orang. Siapa yang nyium? Hah? Siapa yang nyiumnya? Biasa.
Ini nggak di Ustadz Alif apa Ustadz Arif, Des? Kenapa Ustadz Arif? Ustadz Arif Ustadz Alif apa Ustadz Arif? Apa itu atas maksudnya? atas dasar apa saya harus mengirimkan headset Ustadz Arif? Coba bisa nggak berikan aku penjelasan? Enggak, takut Ibas itu salah ngomong gitu. Iya, Ustadz Alif, Alif, Alif. Insya Allah nggak salah ngomong, saya pastikan nggak akan salah ngomong. Mana Ustadz Tunggul tadi? Turun biasa. Oh, ke Pental. Ya, saya pun mau turun nih, mau beli liquid, habis liquid. Wisya Pamit ya. Sama ini mau ngirim Quran untuk Theodore, Oh iya, masya Allah. Siap pamit ya. Ustadz. Siap. Assalamualaikum. Oke Ustadz, oke sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leno po. Bang Sidik, monitor. Ya. Kalau ada Oten tuh jangan galak-galak, dipiara ke. Kakak. Wah, si Tom mau dipiara. Ih. Si Tom tadi mau dipiara. La haula wala quwata illa. Buat kita berdosa aja jangan. Kayak penghujat gitu jangan. Yang penting kita udah jelasin, terus kalau dia masih ngotot ya balik aja ke dia kan gitu. Ini game online apa nak? Kakak. Terus ada orang berinteraksi sama orang lain. Jaga dulu bahasanya, apa itu bahasanya orang lain itu? Waduh, Waduh ini kakaknya Tom. Ya udah kamu pantau aja jangan sampai. Kalau sama si Tom tadi, Kenapa Mas Sidik, Tom? katanya Madu kalau udah Oten dipiara. Kayak Tom itu, lah Allah. Ya, maksudnya jangan keras-keras kayak peringatin, jangan hujat. Nah, nanti dia nggak hujat, pelan-pelan. Jokin ke jurang gitu. Kok duit kalau dibelanjain mulu habis ya? Madu Kubaya. Ada yang itu nggak habis. Pelihara tuyul. Kok lu lucu sih? Nggak akan habis benar. Coba deh. Angin. Di sini banyak. Cari yang baru apa yang second? Gua pukul lu Madu Kubaya. Kok lu lucu sih? Jika Pamulang. Ya, ini kalau di sini bisa nggak kamu direhab? Aku mau direhab di sini. Bisa? Yang penting nggak dijengukin. Emang kalau direhab boleh dijenguk? Nggak boleh. Bisa lah, tukang itu disuruh mampir dulu ke JNE. Ditambahin plus atau ditambahin itu nih dong poinnya. Poin apa lagi? Masih kurang. Ini mana hotelnya ini? Tadi ya jadi turun penonton kan gara-gara nggak ada Oten. Masa gua harus ngemis ya mau Oten? Ustadz Arif ke Pental, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidik moncong nih. Gua WA nggak dibalas-balas lagi. Oh iya, sip. Bentar ya kan. WA jam aja 7. kalau udah bunyi tembakan ya udah itu. Tenang kan. WA jam 7 dibuka jam 100 lu. Astagfirullahaladzim. Lu nggak tahu gua sementara live tadi, terus gua ketiduran gitu. Terus gua ngomong-ngomong sendiri lagi. Gua ngigo gitu kan. Panggil bapak lu katanya. Si Ibes telepon, tutup Komal lu kaget gua, Komal masih kebuka. Malu-maluin gua aja anjir. Kita mantap enggak, semua.
Ada tahu nggak berapa orang yang nemenin tidur? 132 orang nemenin dia tidur. Anteng semua itu. Gua nggak ngerti deh maksud orang-orang ini. Seapa sih asidik itu? Harus ditemenin tidur. Dijaga dong, kan gitu ya, dijaga lah. Kayak gitu. AC-nya enak. Tapi aku yakinnya sih itu 100 yang 100 korban terdampar. Terus ngigo gua. Ada yang telepon. Lu ngigo. Hah? Tuh ada Apa gua Bunda ngigo Natali ini? di bawah. Tol nggak ada? Naikin lah. Bunda Natali naikin lah. Aduh, tol saya di mana lagi? Sebentar. Alhamdulillah, alamin. Ngigo Bang Dewa gitu. Makan daging badak gini ya. Tadi gini, Wak. Ya. Kan lepas subuh tadi gua lihat di roomnya Melki itu kan dia kan penghujat tuh, dia kan host. Wah, ada muslimnya naik, digiring lah. Gua mau naik nggak dikasih, pakai akun satunya dia udah tahu nggak dikasih naik. Wah, kesel gua. Live aja lah sendiri. Gua live sendiri gitu kan, temanya pertama tema Wahyu 5 nomor 6. Sekian 10 menit kayak berat nih tema ini. Wahyu 5 nomor 6 kan, Tuhan mata 7 tanduk 7 kan. Berat. Saya kasih aja temanya Yesus bukan Allah gitu kan. Udah nih, udah live, udah 150 apa 60, naiklah. Teman-teman kita ini bisa Mbak Neflos, Ustadz Abi, Abdurrahman dan lain-lain gitu kan. Oten cuma sekali aja itu naik cuma ngelocos, udah gue turunin. Nah tiba-tiba gue ketiduran. Gue kaget. Tadi subuh Bang Juma diskusi, Bang Juma kalah telak. Maksudnya sama siapa? Kalah, Bang Juma. Sama siapa Bang mah? Juma bicara panjang kali lebar sama dengan tinggi, mengatakan Yesus bukan utusan, Yesus bukan Tuhan. Ternyata orangnya bilang Yesus memang bukan Tuhan. Bang Juma diam. Oh iya. Subuh barusan diam aja Bang Juma. Ya udah terusin lah yang lain katanya. Saksi Yehova kali. Bukan, dia Kristen, aku Kristen, ya kan? Dia pengikut Yesus lah. Tapi dia tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Yesus Allah, dia tidak mengakui. Bang Juma bicara panjang kali lebar itu. Ternyata jawabannya cuma sedikit dia. Emang yang bilang Yesus Tuhan siapa, Pak? Bang Juma diam. Kalah Bang Juma, kalah telek kata gue teh. Akhirnya diterusin sama Dewa hajar habis-habisan gitu. Sama Dewa. Diblokir permanen. Tapi Pak, poinnya memang satu langkah ya. Satu langkah udah maju gitu kan. Yesus, tapi masih banyak lu kata Pak. Ini Ustaz Alif, tungguin ya. Apa bes? Alif, bukan Arif. Kirain aku bes. Siap. Masya Allah emang ini Ibes ini, gua payah ini. Apa Gurunda? Apa nanti sabar ya, Gurunda Sidik sabar ya, nanti tak upgrade yang lebih bagus. Iya tapi gua TF. Kalau Ustadz Arif lu, Lah ini kan lu yang beliin. Gimana? Apanya? Ya, sudahlah Bang Sidik, jangan ngompor-ngompori Bang. Biarin lah. Iya maksudnya saya nggak pernah dibeliin Ibet gratis gitu, selalu di TF. Apa nih? Lu kan sahabat gue Sidik. Kalau sahabat lu beli dong gratis. Lah enggak lah. Kalau gua tuh ya Allah lu enggak ya. Iya. Lu tuh sahabat gua. Lu tahu enggak kenapa gua jadiin lu? Aku bukan sahabatmu bes. Ya enggak lah, lu enggak menguntungkan buat gua ngapain? Kalau aku kan menguntungkan dijual kan gitu gua di sini. Yo gitu. Begitu. Maksudnya Ustadz Alim lu kasih gratis ke gua TF. Aduh parah. Siapa bilang Ustadz Alif gratis? Masa harus cerita transferan? Enggak lu. Iya. Ustadz Alif juga Ustadz Alif sebenarnya udah lama dia transfer, cuman guanya yang maaf ya Ustadz. Dianya yang ini. Dianya yang enggak Tat, maksudnya kita kan baik nih Tat. Nah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Ustadz digratisin kok bayar gitu kan? Ya gua komplain lah. Kayak gitu lah Tat. Kan gitu ya Tat. Komplain ke dianya suami gitu. Baik nih, setia, suami baik. Tapi kalau nggak apa-apa kalau Ustadz biarpun. Nggak usah ada acara apa? Tapi udah di TF Tat, udah di TF sama Ustadz.
Udah. Oh, lu nggak kabarin Udah. lu ke gua Kalau- nanti. Gua yang anu. Tenang aja Ya, Bang Sob. Sidik. Kemarin gua naik Aman. Grab kurang goceng. Gue lupa minta goceng sama lu. Kurang- 55. Lu sok-sokan, udah. Lu yang sok-sokan, udah. Gua dikasih udah gak usah. Kalau ada mah udah gue diem aja, udah. Gue bilang. Kurangnya Kan gua lumayan kasih buat 3 batang. Kurangnya gue kasih 3 batang. Pak supir Gua ini bilang- kurang goceng. Ini ada 3 batang kata Dewa. Lunas ya? Bang Sidik. Iya Mas katanya. Bang Sidik, Bang Sidik. Hmm. Ada acara apa tuh host? Upgrade. Hah? Ada Maksudnya? acara apa kok upgrade tuh host? Upgrade Ya apaan? apa? Upgrade apaan? Enggak barusan dengar ada upgrade apa. Ya enggak. Pokoknya kalau ada ini gua dapat koin banyak, ya apa aja yang bisa di itu gua beliin. Kecuali Ustadz Arif ya, ingat. Kecuali Ustadz Arif. Catat itu. Oh, kirain deket-deket ini host. Kopi habis nih. Iya, Ngapain? oke. Saya masih ingat dari semalam. Iya, oke, makasih. Iya. Yang penting kan udah ada Ustadz Arif yang saya janjikan kan, yang penting kan janji. Ini kan manusia banget, janji dulu ditepati belakangan kan begitu Iya, Ustadz. tapi Iyalah. al-waqtu dainon, janji itu adalah hutang. Ya betul sekali. Semoga Ustadz Arif panjang umurnya dengan saya. Sampai kita pokoknya sampai 70, 60, sampai 90 tahun kita ketemu. Sampai udah nggak ngerti main HP baru tuh tak tunaiin. Tinggal kita pakai janji baru. Santai dong. Doain aja Ustadz Arif. Doain aja Ini Ustadz umur Arif 4 ya. bulan lagi nih gua ramalin nih. Gua ramalin. Enggak 4 gitu. bulan lagi sih, Bes. Lu mau Hati-hati, banyak Bes. orang yang nangis. 4 bulan lagi nih sisa umurnya. Hati-hati lu, Bes. Pada Gua ngasih ntar tahu. pada nangis loh Iwan Villa selain Oten ya, selain Oten. Oten mah bahagia kalau gua metong. Nanti dia bilang rasain lu penghujat lu katanya dia gitu. Bes yang jahin songkat sama apa belum ya, Bes ya? Belum Sidik, jangan dibahas mulu. Nanti kasihan orang. Kirimin gua pulsa, Mas Sidik. Kurang asem. Iya sebentar. Ya sebentar kan lagi. Oh, sebenarnya ini ya Bang Sidik ya, sebenarnya bukan belum dibaca chatnya, tapi belum dikirim kan begitu. Iya. Iya. Udah dilihat kan dari biasa kan chat Iya. muncul tuh WA kan udah dilihat tapi nggak biarin lu buka, jangan lu buka. Maksudnya chatku sudah kebaca Bang Sidit. Nggak ada apaan lu. Apaan di Ustaz? WA. Di WA. Bang Sidik itu Baca Bang. gini. Bang Bes. Bang Sidik tuh minta nomorku tapi nggak ada ini chat masuk ke aku. Gimana nih konsepnya ini? Enggak apa-apa. Bang Kuba, ada sultannya Bang Kuba di bawah itu. Apa Ustadz Arif? Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz. Ini pendeta Bung Freddy. Tadi kan beliau memang janji nanti mau ketemu lagi. Luar biasa, beliau benar-benar menepati janji dan balik lagi. Silakan dilanjutkan. Saya mau balik lagi. Silakan, Ustadz Ali. Tapi hanya berapa menit lagi, soalnya agenda jam 5 juga saya ikut rapat di DPR lagi. Wih, banyak sekali. Ini saya lagi Iya. OTW ke istana ini Pak, mau itu. Lagi ada panggilan Pak Jokowi Cuma lagi berkah mau, berarti ya. Pak Jokowi lagi mau kerokan gitu, jadi makanya saya buru-buru ini masuk angin. Oh, tukang urut. Ya, Iya. begitu sudah. Nyambi tukang urut kamu sekarang. Enggak, tukang Saya kerok. juga jam 5 harus berangkat ke Jepang nih, Pak. Jam 5 sekarang. Mau lelang ya? Udah lama sih. Hah? Mau lelang. Lelang biasa, kacamatanya Abu Jahal. Ya silakan Pak Alif. Sama Bang Freddy. Cuma berkah. Cuman lupa tadi kita disampaikan dulu Pak Pendeta Bung Freddy. Tadi apa yang belum selesai? Mohon maaf ya Gurunda Sidik ya, soalnya bukan ininya kayaknya. Ngeri ini orang nggak ada, semua rata, babat sama dia nggak ada pandang bulu. Diam dulu Guru Dasidik. Iya. Maaf Ustaz ya, Ali, Gurunda silakan ya. Ustaz.
Iya. Aku tadi Mohon lupa maaf loh aja. sampai mana obrolannya. Pak Pendeta mungkin dilanjut dulu sedikit biar Ini sampai itu apa perbedaan yang tertulis antara Yohanes, Matius, Lukas, Markus dan Paulus. Oh iya, Perbedaan pernyataan. Masya Allah, ingatan gua masih bagus ya. Biasanya kayak begini soalnya gua you lupa. sendiri yang angkat tema itu. Oh iya gitu ya. Itu akan 2 bulan ke depan gua bawa tema itu. Silakan. Ya, gimana memahaminya itu, Bung Freddy? Oh, saya sapa dulu kawan saya nih Pak Handi. Selamat apa nih? Selamat siang, selamat sore. Sore Bung Freddy. Mana dia nih? Di mana? Ya saya sebentar aja. Lanjut aja siapa dulu. tadi yang tanya Ustadz Alif kah? Gimana? Bukan, kalau saya tidak salah dengar tadi menyangkut dengan apa ya? Perbedaan antara di Kisah Para Rasul dan Roma gitu, kalau saya tidak salah gitu. Betul. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Roma 14 nomor 9 dan Yohanes 1 ayat 1. Silakan. Iya. Jadi kalau di KPR saya pakai Kisah Para Rasul, saya singkat dengan KPR biar lebih lebih pendek gitu. Ya. Kalau di KPR 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini kalau tidak salah pernyataan ini khotbah Petrus ya, setelah Yesus naik ke surga. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian di Roma 14 ayat 9, Roma berarti tulisannya Paulus ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kira-kira poinnya yang dipahami teman-teman seperti apa gitu dengan ayat ini? Sehingga menjadi apakah disebut tangan mana begitu? Pernyataan yang mereka bertiga ini, karena Bapak orangnya ini ya sopan ya, jadi saya bilang beliau bertiga ini yang menuliskan hal ini kan semuanya dituntun oleh Roh Kudus, Pak, kan begitu? Semua dituntun oleh Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus ini dengan datang yang berbeda atau dengan Roh Kudus yang sama? Yang dimaksudnya poin penegasan perbedaannya seperti apa, bisa diperjelas gitu? Poin perbedaannya seperti apa gitu? Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Nah, Kisah Para Rasul mengatakan jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kan begitu? Otomatis kan di situ Yesus dijadikan Tuhan pada saat disalib. Nah, Paulus di Roma 14 nomor 9 mengatakan, maka dari itu Yesus harus mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia kan ya Pak ya, kan tulisannya supaya ia menjadi Tuhan, otomatis Yesus harus mati dulu baru bangkit kembali. Oke. Ini kita sama-sama melakukan kritik teks ya. Soalnya betul ini, Pak, silakan Pak. Biar seorang pendeta juga kalau dia tidak pahami kritik teks, apalagi kalau bahasa asli juga tidak dipahami langsung bilang mentah-mentah bisa kacau gitu. Iya betul. Kita Jadi kritik ini teks saja Pak. menurut saya kritik dulu untuk Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini. Jadi silakan Pak. Ini kalau tidak salah, dan memang bukan tidak salah, tapi ini pernyataan dari kota Rasul Petrus ya. Kebetulan saya cuma pakai satu HP gitu. Bentar, ini ada yang antar kue, jadi saya dalam ruangan Pak, masih di kantor ini. Siap.
Jadi begini, ini khotbah Petrus ini setelah Yesus naik ke setelah Yesus dia naik ke surga ya. Kalau kalian bilang naik ke langit ya nanti lain kita jelaskan itu. Ini Petrus menyatakan kalau Anda baca satu perikop, ini kita bahas dulu ya. Kita kritik tes dulu terhadap KPR 2 ayat 36. Kalau kita baca satu perikop, ini Petrus dia berkhotbah terhadap orang-orang, dia menyindir kepada orang-orang Yahudi. Karena begini, orang Yahudi yang pertama, mereka kan tidak percaya ketika Yesus itu waktu di bumi, walaupun begitu dia melakukan mujizat, dia menyatakan diri bahwa dia itu di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Walaupun dia sudah menyatakan rupa-rupa bahwa dia itu anak manusia yang diutus untuk menghapus dosa dan sebagainya, dia memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa ya, sampai membangkitkan orang mati. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya gitu. Jadi ketika Yesus sudah mati dan 3 hari dia bangkit, ini Petrus dia berkhotbah. Dia mengatakan, nah ini yang kalian yang kalian telah Allah sudah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kata Tuhan ini kan rancu gitu ya. Jadi kalau kata Tuhan ini kita ganti dengan Tuhan dari segala Tuhan, toh? Karena ini Tuhan ini kan diterjemahkan dari kurios ya. Tuhan. Jadi kalau misalnya kalau dia menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus, itu menunjukkan bahwa Yesus sudah naik ke atas ke surga. Tidak mungkin orang yang naik ke surga dia ke atas yang dinyatakan sebagai duduk di sebelah kanan Allah, terus dikatakan Tuhan, dia harus disebut Tuhan dari segala Tuhan itu sehingga disebut dengan Tuhan. Jadi ini Petrus mengatakan kepada orang-orang, khusus orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus itu, Yesus sebagai Tuhan itu mereka tidak percaya. Jadi Rasul Paulus itu Rasul Petrus dia menekankan kepada khususnya kepada orang Yahudi yang Mungkin tidak poinnya percaya gini, Bung tidak Freddy. percaya Yesus sebagai Tuhan pada saat itu gitu. Jadi ketika Bung Freddy, Yesus sudah naik, Iya. Poinnya di situ, menurut Poinnya di Petrus, situ. Yesus itu menjadi Tuhan setelah disalibkan. iya. Jadi poinnya itu Petrus dia tegaskan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi poinnya menjadi itu Tuhan, disalibkan gitu. menjadi Tuhan dan Kristus itu Paulus dia menegaskan dalam khotbah atau penginjilan terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus gitu. Ya, Bisa dipahami? beda dengan pernyataan Lukas maupun Yohanes gitu loh. Kalau Lukas sama Yohanes, bukan. Maksudnya ini pernyataan dari Petrus ini dia berkhotbah seperti itu. Apa kalian masih rancu gitu? Kalau memang kita baca kita tidak mengetahui konteksnya, memang agak sulit ini. Selain diterjemahkan menjadi Tuhan dan Kristus barangkali bisa dipahami. Cuma gini karena mungkin, ini Bung diterjemahkan Freddy. Tuhan, halo? Bung Freddy kan gini. Kalau menurut Lukas yang lahir itu Tuhan. Jadi dari bayi, dari lahir pun dia sudah Tuhan. Iya. Kan gitu. Nah, menurut Yohanes justru manusia, tapi oke lah di situ nanti. Nah, menurut ini konteks Tuhannya dulu ya. Menurut Lukas yang lahir itu Tuhan, dari lahir sudah Tuhan. Menurut Petrus disebut Tuhan setelah disalibkan. Menurut Paulus disebut supaya ia menjadi Tuhan itu setelah bangkit. Iya, oke. Langsung saja poinnya. Menurut Lukas, di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, mereka mengatakan seperti itu, tapi orang Yahudi, sebagian teristimewa orang Farisi ya, kaum imam-imam itu mereka tidak percaya, Pak. Tuh, mereka tidak percaya, sehingga Petrus ketika Yesus dia sudah disalibkan dan mati, dan bangkit dia naik ke surga, baru dia menyatakan yang kepada mereka yang kalian sudah salibkan itu Allah sudah membuat dia jadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya seperti itu, Pak. Bisa dipahami? Poin itu dulu kita.
Jadi poinnya Yesus itu jadi Tuhan itu semenjak dia lahir, semenjak disalib atau setelah dia bangkit. Itu loh poinnya, Pak. Karena ketika narasi kita masing-masing berbeda. Poinnya yang Petrus sampaikan ini kepada mereka yang baru percaya, kepada mereka yang tidak percaya ketika Yesus ada di bumi sebagai Tuhan. Mereka tidak percaya. Poinnya itu. Sehingga Petrus menegaskan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya mereka itu sebelumnya tidak percaya. Walaupun malaikat sudah menyampaikan di Lukas 2 ayat 11, tapi mereka pada umumnya mereka tidak percaya. Kan hanya sebagian kecil yang percaya pada saat Yesus di bumi kan masih sebagian kecil, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, Bisa sekarang poinnya. poinnya bandingannya dengan Roma 14 nomor 9 itu tadi. Ini Roma 14 ini kan suratnya Rasul Paulus ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, ini Roma ini dia menulis surat ke Roma lagi. Paulus menulis surat ini dalam suatu perikop kalau saya tidak salah. Nanti tolong Pak Ustadz Alif bisa lihat perikopnya di atas apa, menyangkut apa itu. Karena ini judul perikop itu sebuah tafsiran. Kira-kira bisa bantu lihat judul perikopnya? Perikopnya ya? Iya. Apa yang mau kita ambil dari? Jangan menghakimi saudaramu. Perikopnya Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu khotbah Petrus. Ya, khotbah Petrus kan? Iya, khotbah Petrus. Jadi Petrus itu berkhotbah. Nah, maksudnya begini, Pak. Kan semua rasul ini kan ada Roh Kudus di dalamnya untuk memberitakan Injil kan begitu. Nah, kenapa Roh Kudus? Apakah Roh Kudus yang sama yang ada dalam diri mereka atau Roh Kudus yang berbeda? Makanya menimbulkan pernyataan yang berbeda-beda. Begitu, Pak. Silakan lanjut, izin. Iya, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang tadi perikop di atas khotbah Petrus bagi orang Yahudi yang pada saat Yesus berada di bumi mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan, Pak. Nah, mereka tidak percaya sehingga penegasan Pak Petrus mengatakan bahwa yang kalian sudah salibkan dan kalian sudah salibkan itu Allah sudah membuat Yesus itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu maksudnya Petrus menyatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada saat Yesus di bumi. Bisa dipahami konteksnya itu seperti itu. Sebenarnya Pak, Yesus ada aja masih hidup nggak dipercaya, apalagi udah nggak ada. Enggak, yang mereka tidak percaya itu kan dia selama di bumi itu hanya segelintir orang, Pak, di Yahudi itu. Malah kalau saya pikir-pikir hanya sebagian pertama saya keluarga mereka sendiri saya tidak percaya gitu. Nah, tapi itu ketika Yesus itu dia sudah menyatakan kurang lebih 4 kali dia mati dan bangkit. Nanti setelah bangkit gimana ini Pak? Kayak kagetan. Ring satu aja nggak percaya Pak? Iya nggak percaya karena dia manusia waktu di bumi. Mana orang mau percaya gitu? Ya, makanya nggak percaya gitu. Mereka percaya. Nanti penegasan dari Petrus sendiri saya tidak percaya, Pak. Makanya tadi ya sempat. Nanti sudah bangkit, baru kalau ada cerita Yesus naik ke surga, Petrus berkhotbah dan kurang lebih 3.000 orang ya, 300 orang dibaptis di saat itu. Jadi itu namanya Pak Freddy itu namanya setelah bangkit ditambahin cerita gitu Pak Freddy. Iya, maksudnya begitu ceritanya Petrus itu banyak kepada orang-orang Yahudi khususnya yang mereka yang tidak percaya pada saat Yesus di bumi gitu. Nah, kemudian tadi Romanya topiknya apa Pak? Perselisihan. Roma 14 nomor 9. Jangan menghakimi saudaramu, itu perikop. Iya. Jadi, kalau itu kan baru supaya ia menjadi Tuhan. Kalau di situ. Jadi beberapa poin itu berbeda. Poinnya itu loh Pak. Beberapa poin itu berbeda. Ini saya juga pusing gitu. Jadi saya juga tafsir gitu ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati
dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati. Sebentar Pak Freddy, mohon maaf. Bapak barusan mengatakan Bapak juga pusing. Bapak juga pusing menafsirkan. Jadi Bapak sendiri yang pusing menafsirkan. Bagaimana iman Bapak seorang Kristen, seorang pendeta, tapi Bapak pusing menafsirkan ayat kitab Bapak. Mohon izin Pak, mohon maaf. Maaf kalau saya lancang berbicara Pak, tapi agak lucu aja Pak kedengarannya Pak. Kalau Bapak agak rumit menafsirkan sendiri, bahkan ini penafsiran sebenarnya kalau Bapak yang menafsirkan sendiri kan Bapak bisa agak legah dikit kan, bisa mengambil warna kata-kata yang lebih baik lah untuk ditafsirkan kan, tapi nyatanya Bapak aja yang pusing. Apalagi kami Pak. Lanjut Pak, silakan. Maaf Memang Pak Freddy sering pusing sama saya aja berdua pusing. Iya Pak ya. Jadi begini Pak, udah ini yang seperti kedua Al-Quran poin. juga. Al-Quran juga kalau saya baca juga saya pusing Pak. Saya tafsir gitu. Jangan nafsir sendiri. Kalau Jangan kita nafsir tafsir Al-Quran juga pusing gitu. Justru itu kayak jarang kita bahas itu Al-Quran gitu. Tahu? Karena punya bahasanya itu kayak seperti ini. Ini kalau orang tidak mengerti, saya berikan contoh. Boleh nggak kita berikan contoh salah satu ayat Al-Quran? Ya, monggo silakan. Ya, contohnya misalnya di surah 15 ayat 6. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Jadi di sini kalau saya tafsir, ini orang yang menerima Al-Quran, itu Muhammad itu dikatakan orang gila. Nah itu contohnya seperti itu. Oke, kita kembali ke Alkitab dulu. Saya kasih tahu dulu. Mau tafsir? Bukan mau tafsir. Karena yang bilang gila itu orang-orang kafir. Dia yang tidak percaya dengan Al-Quran. Nah itu kalau kita dia tidak percaya kan, sama juga Yesus waktu dibilangin gila sama keluarganya Pak. Sama keluarga juga dibilang gila. Keluarganya sendiri loh, nggak benar keluarga Yesus ini. Iya, karena dia membuat mujizat kan, dia membuat menyembuhkan, mengusir setan. Ya dianggap orang gila lah. Begitu kan, mereka tidak ketahui gitu. Sama itu seperti yang tadi itu. Pak, enggak Pak, dijemput keluarganya gitu. Dijemput keluarganya udah tidak waras gitu. Tertulis Pak ya. Kalau dia keluar kan enggak. Iya luar. Karena begini ceritanya. Karena cerita. Gini dulu Pak Freddy, maaf ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ketika membawa ajaran-ajaran, banyak yang menolak, sehingga tuduhan itu marak, banyak. Tuduhan kepada Nabi. Dituduh gila itu mungkin masih pembunuhan karakter lah. Mau dibunuh secara fisik pun sudah dilakukan. Mereka melakukan konsili lagi. Melakukan muktamar, melakukan kumpulan musyawarah akan membunuh. Pembunuhan karakter sudah. Mau rencana pembunuhan secara fisik sudah. Itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya gitu. Wajar para nabi begitu. Ya, sama yang lain. Yesus begitu. Yesus mau dibunuh kan oleh ahli Taurat yang nggak percaya dengan ajaran Yesus. Kan gitu. Mau dibunuh. Nah, cuman yang justru yang agak anehnya malah ring satunya yang mengurus Yesus, yang melahirkan Yesus. Kalaulah Pak Freddy di Indonesia ini meyakini Yesus itu Tuhan yang pernah tinggal di Israel, malah ring satunya keluarga yang mengurusnya pun nggak yakin, nggak percaya kalau dia itu Tuhan, malah dituduh gila. Nah ini yang nggak ketemu. Iya, saya berikan contoh, misalnya siapa itu Pastor Simon di mana di Kalimantan itu, ada keluarga juga kan mereka tidak suka, dianggap dia orang apa yang tidak waras. Banyak orang yang dia menuduh dia bahwa dia itu kerasukan setan karena dia menyembuhkan ini itu. Seperti itulah saya pikir gambarannya seperti itu. Oke, kita kembali ke ini. Saya kurang di 5 menit lagi, jadi saya terangkan dulu tentang Roma ini. Roma ini tadi topiknya apa, Pak? Roma dan Ani, jangan menghakimi saudaramu. Nah, jadi jangan karena ini konteksnya ini Paulus menulis surat karena mereka ada punya perselisihan gitu di sana. Perselisihan menyangkut dengan itu. Kemudian kalau kita baca ayat yang sebelumnya dan ayat yang berikutnya, di situ barangkali kita bisa ambil poinnya. Sebab itu kalau ini kita semua baca ayat tersendiri, dia berdiri sendiri agak rancu nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup,
kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah ini kalau kita cuma baca satu ayat ini, kita langsung kita tafsir bahwa jadi Kristus ini dia sudah mati dan dia bangkit kembali dan dia menjadikan apa ini? Supaya ia Sebab menjadi Tuhan. itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini. Nah, sebelumnya dia belum menjadi Tuhan, Pak. Terjadi di laut itu yang bikin gearbox itu. Ya, nanti kita cari mata kirim. Iya, ada diskusi ada berapa? Bentar ada travel sedikit ya. Siap. Jadi begini, ini yang rancu ini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ya, ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, untuk menjadi kata Tuhan ini kalau bagi orang Kristen ini sebenarnya dia biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Tapi kalau orang Kristen yang kritis, ya kok misalnya seperti begini, kan dia dari awalnya sudah Tuhan, kenapa ini nanti mati dulu baru dijadikan Tuhan? Nah ini konteksnya hampir sama dengan di KPR itu yang Petrus berkhotbah itu. Mereka tidak percaya juga di situ, toh? Sehingga Paulus melakukan penegasan, begitu. Bahwa Yesus itu telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, Ya, kenapa di sini sebelum Yesus kenapa mati, di sini sebelum kenapa di Yesus sini bangkit belum Paulus menjadi tidak berani Tuhan? mengatakan menjadi Allah? Kenapa pertanyaannya kan begini, kenapa Paulus tidak menyatakan supaya ia menjadi Allah baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup? Dia menggunakan kata kurios. Toh? Kata kurios ini, dia tidak menggunakan kata theos. Begitu. Nah, kata kurios ini lain menerjemahkan Tuhan, karena memang lain sudah yang tadi sudah melakukan elaborasi dari awal bahwa ada nubuat bahwa yang akan datang itu Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga Rasul Yohanes juga menyatakan. Jadi poinnya Bung Freddy, poinnya Yesus itu bukan Allah ya? Yesus kalau disebut Yesus Allah salah, Pak. Iya. Tapi makanya bukan Allah kan? Kalau dibilang bukan Allah, kita akan bertentangan dengan pernyataan Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 gitu. Yesus kita membela yang salah kalau gitu. Begini, Yesus kalau dikatakan Allah karena dia firman Allah itu. Iya, kalau dikatakan Allah salah. Kalau kita mengatakan bukan Allah, kita menentang yang salah gitu. Atau gimana? Iya. Kalau kita langsung katakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu rancu, Pak. Itu salah, betul. Itu Makanya salah kan? Iya, dia mesti dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Firman Iya, yang makanya dari Allah itu. kalau Yesus dikatakan Allah, maka salah ketika orang mengatakan Yesus adalah Allah, kan gitu? Iya, Yesus dikatakan Yesus adalah Allah, itu mereka selalu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1 yang pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Begitu. Jadi dia merujuk kepada itu. Karena Yesus ini kalau dalam konteks Alkitab itu dia adalah firman Allah. No, kalau kita berdebat dengan Yohanes itu kan berdebat dengan Yohanes ini kan kita selalu mempertahankan, kalau saya di Tritunggal selalu mempertahankan bahwa Yesus adalah firman Allah. Tapi kalau Yohanes selalu dia menekankan bahwa ya firman Allah ya Allah. Sesuai dengan Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 itu. Iya. Iya. Jadi yang benar yang mana kira-kira biar enak kita diskusinya, Pak? Yang benar yang kalau menurut saya Yesus itu firmannya Allah gitu. Yesus tapi firmannya dia Allah. Firmannya Allah. Yang menjadi manusia. Ya. Oke. Nah, sekarang Yesus firman Allah yang menjadi manusia yang bukan Allah itu
seluruh pernyataan dan ucapan Yesus itu berarti firman ya? Dia sendirilah. Dia sendiri firman atau berikut ucapan dan seluruh pengajarannya? Kalau seluruh pengajaran, karena begini ya Pak, masalahnya begini, barangkali Bapak bisa memahami bahwa Allah itu punya firman, dan firman itu dia menjadi manusia, itu adalah Yesus, kira-kira seperti itu. Maka Allah itu firman-Nya sudah jadi manusia, kan gitu. Tidak ada lagi firman di dalam diri Allah, kan gitu ya? Oh tidak, firman itu kan transender gitu, dia tidak, Allah itu kan transender. Istilahnya Atau tidak gini bisa, Pak, atau gini, Allah punya firman, firman-Nya menjadi manusia, tetapi masih ada firman di dalam diri Allah. Ya masih ada firman di dalam diri Allah, itu masih ada firman. Dia terbatas gitu. Maka ada dua firman kan, pertama firman yang menjadi Yesus, kedua firman yang ada pada diri Allah, kan gitu. Iya, jadi mana-mana ada firman gitu ya. Betul. Maka setiap apa yang dilontarkan oleh Yesus itulah firman, kan gitu. Iya, bisa seperti itu. Nah, Bisa ketika Yesus mengatakan, jadi dia menyatu, tapi bisa dibedakan. Ketika firman ini berkata bahwa jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, itu berarti kan firman tidak benar, Pak. Oh, enggak bisa langsung di justice, dieksekusi pernyataan seperti itu. Bapak harus pelajari yang lain lagi. Gimana dipahaminya? Ketika sang firman ini berkata dengan firman-Nya, jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, konteksnya kan konteksnya itu Yesus menyatakan bahwa karena Bapa, maksudnya bukan kita bahasakan itu, karena Yesus saya tidak baca Alkitab. Sebagai sang firman dan terhubung juga Bapa memiliki firman. Apa yang dilontarkan oleh Yesus itu adalah firman, dan firman itu bersaksi tentang dirinya, dan persaksiannya itu tidak benar. Ya, tidak benar. Karena begini masalah ini, kalau kita masuk, kalau memang Bapak cuma memahami Yesus itu satu natur, ya memang kalau kita pahami Yesus itu sebagai manusia ya seperti itu gitu. Kalau Jadi pada saat firman posisinya, itu firman Bapa atau firman Yesus yang berkata tidak benar kesaksiannya? Yesus kan dia berkata, kalau udah coba Pak Ustadz Alif kasih sederhana. Maksudnya ketika Yesus dia mengatakan bahwa kalau saya berkata-kata cuma dari diriku sendiri, itu kesaksian saya tidak benar. Tapi bukan gitu poinnya. Bukan gitu. Bukan gitu. Jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Bukan tentang perkataannya, tetapi tentang dirinya sebagai yang Pak Freddy yakini sebagai sang firman. Jadi sang firman itu bersaksi tentang dirinya, maka ketika dia bersaksi tentang sang firman itu, kesaksiannya itu tidak benar. Terus lanjutnya seperti apa? Yang benarnya seperti apa? Nah, kan dia itu dia, mengatakan makanya. bahwa, tapi dia lanjut, dia mengatakan bahwa karena Bapa kan dia bersaksi, tapi Bapa yang bersaksi kan tentang dia tuh. Itu di Yohanes 5:31 itu, Pak. Iya, saya sudah baca itu dia. Di situ lanjutannya. Oh enggak, Tetapi ada Bapa yang lain yang bersaksi, bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Yang benar itu Jadi yang bersaksi kesaksian yang benar itu kesaksian sang Bapa. Ya, betul. Jadi dia membuat sebuah pernyataan bahwa kalau dia bersaksi sendiri kan tidak benar, tapi itu kesaksiannya dari Bapa. Kan seperti itu sebenarnya. Berarti ada firman yang satu tidak memiliki kebenaran kecuali firman yang ada pada diri Bapa gitu ya. Iya. Kalau kita perhatikan konteksnya itu seperti itu. Saya juga sudah baca ulang-ulang, Pak. Pak, kalau dia bersaksi dengan cuma dirinya sendiri, itu kesaksiannya tidak benar. Tapi
Bapa Berarti yang bersaksi tentang dirinya kan gitu. Jadi kalau dalam bahasa teologis itu dia perikoresis, artinya dia saling mengisi begitu. berarti poin intinya begini, Bahwa Pak. Bapa di dalam aku di Firman dalam Bapa. Yesus Pokoknya itu itu. firman Yesus itu tidak benar, yang benar itu firman Bapa. Ya kelihatan seperti itu kalau kita lihat secara kacamatanya seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Cuma masalahnya Yesus dia mengatakan bahwa kesaksian itu kalau benar itu kan dari Bapa. Toh? Tetapi Iya. dia dalam bahasa teologisnya, kalau orang-orang yang teologis itu, dia disebut dengan perikoresis, artinya dia saling mengisi. Artinya Berarti aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, itu dia. Firman dalam diri firman pribadi Yesus itu kan berarti bukan mutlak kebenaran, Pak. Ya bisa aja kalau kita hanya ambil satu konteks itu. Tapi kalau kita membaca konteks Enggak, lain itu kan bisa kesaksian tentang bisa sang saling firman mengisi. itu sendiri. Gimana sih? Itu mutlak kesaksiannya. Iya, saya sudah baca berulang-ulang Pak Ustadz itu. Oke Oke. Pak Ustadz, ini tinggal berapa nih? 20 berapa? Oh, siap. Lanjutkan Nanti- Jum'ah berkah. Siap. Entar dulu Pak Fred. Fred. Ya 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 hari lagi. Saya jam 5 ada rapat gitu Pak Andi. Gimana dengan pendeta Esra Sor? Udah di calling? Enggak, dia kelihatan nggak mau lagi debat-debat, dia mau pengajaran aja sendiri-sendiri. Kenapa? Mesti kan kemarin Banyuma ditawarin bareng. Gimana sih? Hah? Dijadwalkan Nah, itu lagi lah. Kalau saya perhatikan juga cuma mau ingin apa namanya, mau jadi viral aja gitu. Jadikan konten. Aku telepon direspon sih, cuman janji-janji aja gitu di WA. Kalau bisa jangan di Komal ini, di room tertutup aja sama Bang Juma gitu. Kalau terbuka gini kan terlalu gimana ya? Room tertutup lah, misalnya di Zoom gitu. Iya, karena ya kalau di Zoom bagus. Ya udah kita dijadwalkan di Zoom aja Pak Freddy. Oke. Iya, oke. Nanti kalau ada kesempatan gitu ya. Saya sebenarnya masih suka ini, cuma saya mau persiapan gitu. Ini. Nanti kalau sebentar kalau apa boleh lagi gitu. Cuma maksud saya begini Pak, kalau kita bahas satu ayat itu, misalnya seperti tadi satu ayat dulu, misalnya kita tuntas gitu, toh, gitu. Ya, Nanti ya, betul. nanti Ustadz Alif silakan dipanggil loh. Jelasin juga dengan apa tadi kita yang apa tadi yang saya singgung Al-Quran itu. Al-Hijr ayat 6. Saya siap 24 jam. Saya singgung tentang Al-Quran itu nanti diklarifikasi. Jangan sampai jadi fitnah. Iya. Enggak ada masalah itu. Saya sih percaya dengan ayat itu karena yang menuduh Rasulullah gila itu orang-orang kafir. Nah, iya. Poinnya gitu. Menuduh kalau orang kafir ini kok ada seperti ini gitu ya Ustaz ya. Iya. Wajar. Saya searching di Google itu hampir sampai ada 5 ayat gitu. Intinya di situ Pak Freddy, ini orang kafir ini kok Nabi Muhammad SAW kok pinter gitu loh. IQ-nya di atas rata-rata. Berperang strateginya oke, menghafal oke, isi Al-Quran yang dibawakan itu mengalahkan syair-syair terdahulu, syariatnya oke, semua oke gitu loh. Bahkan tokoh yang paling pernah berpengaruh di muka bumi nomor 1 oke. Sampai sekarang masih banyak yang mengatakan kayak gitu. Ya wajar saja gitu. Karena apa? Karena ajaran-ajaran Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW banyak menggeser mata pencaharian, dukun ya lewat, orang-orang penyembah berhala ya lewat, Belanda ya lewat, semua ya lewat, ya wajar gitu. Tapi persoalannya Pak Freddy, kalau keluarganya sendiri, intern keluarganya mengatakan demikian perlu dipertanyakan.
Apakah hubungan antar Yesus dan keluarganya kurang harmonis, tidak mengerti satu sama lain, sehingga mengatakan seperti itu? Kira-kira begitu Ustaz Ali ya. Sorry, maaf nih, memotong tadi. Ya, Iya. Boleh seperti itu begitu. Misalnya kalau Pak Andi lagi top, ya mungkin salah satu keluarga Pak Andi bisa saja mereka anggap Pak Andi gila gitu. Kalau Pak Andi bisa melakukan contoh yang bisa melakukan mujizat begitu, bisa saja keluarganya Pak Andi itu bisa menyatakan bahwa Anda gila gitu. Bisa Bukan saja seperti Pak, itu, Pak. tidak seperti itu konsepnya. Pada zaman itu kan sifat kedengkian orang-orang kafir Quraisy itu kan yang tidak terbendung Pak. Karena apa? Pada saat mereka meminta mujizat-mujizat dari Rasulullah, nah Rasulullah bisa membuktikan. Bahkan jangan pun dikatakan gila, bahkan Rasulullah dikatakan penyihir. Karena apa? Karena mereka sudah tahu dengan nyata, mereka melihat dengan nyata, dan mereka sadar bahwasanya Rasulullah itu ummi. Ummi itu orang yang paling jujur, orang yang paling baik. Karena sifat keirihannya, sifat kedengkian yang dia tidak sukai kepada Rasulullah, makanya mereka mengatakan hal itu. Padahal ciri-ciri kegilaan itu tidak ada sama sekali. Gitu loh. Bahkan mereka sadar bahwasanya Rasulullah itu memang orang cerdas, orang terpilih, tapi mereka nggak terima, mereka nggak mau. Itu masalahnya, penolakan. Sama seperti yang ada di zaman sekarang, seperti itu, penolakan. Itulah yang disebut kafara. Gitu Jadi, Pak. ya. Lanjut. Contoh ini Pak Predia, misalnya nih saya ketemu Luga Tambunan. Tiba-tiba ada di depan saya cuma tiup dia terbang ke langit. Pasti orang bilang, Andi Selebes gila, kok bisa begitu ya? Tadi luar dugaan kan, kira-kira begitu Pak. Oke Pak Andi, saya mau jauh berangkat dulu. Terima kasih, nanti sebentar kalau ada kesempatan. Siap. Terima kasih banyak Pak Freddy. Oke. Sehat-sehat selalu Pak Freddy. Oke, sehat-sehat ya. Semoga Tuhan Yesus memberikan Pak Freddy hidayah. Lanjut Pak. Yang di Markus 3:21 ya Ustaz ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Justru kalau di TL, setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak mengatakan dia karena kata orang ia gila. Di TL-nya. Di Silaber juga gila, Silaber. Tadi si Jonus mencak-mencak kamu gara-gara ada ayat itu. Lu kok nyalahin saya? Orang keluarganya yang nuduh, kok saya yang disalahin? Ada lagi yang aneh. Keluarganya. Aduh, ya Allah. Karena kau nih ada informasi Bang Ibes, Bang Ustaz. Ya. Jadi mualaf kita yang kemarin itu Edo yang di Papua. Udah ada nggak dibawa Bes? Tadi udah saya kasih linknya gitu. Belum. Jadi setelah sholat Jumat tadi di Masjid Raya Papua itu rame banget di sana. Diberikan disyahadatkan secara permanen, diprakarsai oleh orang-orang saudagar Bugis. Terus kemudian sudah mendapatkan sertifikat. Bisa ditampilkan? Sebentar. Kok dia belum masuk ya? Dan benar-benar ini anak mandiri gitu loh. Rencana besok disunat jadwalnya loh. Sudah dapat hadiah oleh para ustadz di sana. Mantap. Sertifikatnya. Ini iya benar. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Dan juga perlengkapan kiriman insya Allah sudah ada. Sudah lengkap juga insya Allah. Berarti sungguh-sungguh benar ya. Ukti kita kemarin, Ukti Zakia itu sudah ya Bang Andi ya. Aku ditanyain terus juga, aku bilang Enggak, saya enggak kasih. Saya karena di Papua itu udah banyak saudara-saudara kita yang bisa membantu, ngapain di sana udah orang kaya di sana semua. Gitu loh. Cuman yang ini maaf, iya betul. Yang satu lagi itu yang si NB City itu, kalau dia kan di Kalimantan.
saya minta nomor WA-nya nggak ngirim data. Maksudnya ya biar kita kan bisa sounding juga sama saudara kita gitu kan. Kan waktu kan kemarin kan kita yang nyadatin tuh waktu malam apa ya di roomnya Bang Dalbo dia mau syahadat gitu. Maksudnya biar dibuktiin gitu loh. Kalau belum ngirim KTP, belum ngirim nomor telepon kan kita nggak bisa jauh ini ya. Artinya bernarasi ngomongin tentang dia kan. Karena kita belum paham bener gitu. Izin ya Ustaz, semuanya ya, guru-guruku di sini gitu ya. Hasil kesepakatan bersama Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain ya guru-guru lah, bahwa sekiranya ada mualaf itu kalau ada ingin berbagi terpusatkan dulu ke Makassar Mualaf Center. Nanti di sana yang memberikan menyalurkan gitu supaya ada ya, tidak berlebihan gitu loh, tepat guna dan dipantau gitu. Jangan sampai salah sasaran. Bagaimana? Setuju nggak tuh? Betul sekali karena udah punya legalitasnya juga. Ya, legal artinya atas nama yayasan juga dan lebih tepat sasaran, betul itu. Karena khawatir kita kalau main jalan sendiri tidak terpusat, malah khawatir ya karena kita ada pengalaman juga. Nanti jadi ladang buat orang-orang untuk memanfaatkan momen seperti ini. Lumayan lah gitu kan ya. Nah itu yang bukan maksud suudzon juga, ada beberapa satu peristiwa juga begitu. Makanya kita sekarang lebih hati-hati gitu ya. Ya kita bangga, orang mu'alaf itu bangga, artinya dia tersentuh hatinya kan, dia menerima kebenaran gitu. Kita bangga dengan kemu'alafan mereka dalam artian hidayah sampai kepada mereka, banyak orang terselamatkan. Tapi di sisi lain tetap istilahnya waspada dan tata cara itu juga kita harus terpusat satu komando ya, biar tidak jadi kita dimanfaatkan oleh orang, nanti timbul banyak fitnah. Yang begini aja main satu komando yang resmi secara negara resmi atas nama yayasan, fitnah itu nggak kurang-kurang gitu, tuduhan itu nggak kurang-kurang, apalagi kita main jalan sendiri gitu. Betul. Nah itu ya bagusan terbagus. Kemarin saya perlihatkan WA saya ke ada Ibes gitu, ada 6 ya. Saya pending dulu ya Bes, minta rekening untuk salah satu mualaf yang baru itu. Ya saya bukannya nggak mau ngasih, tapi karena udah ada yang ngasih gitu loh. Nah, nanti berlebihan bagaimana gitu, mending di save aja dulu. Jadi saya nggak ngasih rekening. Save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bang Edi, sepakat, setuju saya Bang Edi. Siap gitu. Kalau untuk Mustafa Mualaf di NTT itu sudah tercover gitu ya. Kalau untuk Theodor udah tercover juga, itu kemarin minta HP-nya gitu lah, udah dari Australia udah ngirim gitu ya. Jadi nggak usah berlebihan gitu. Nanti kebanyakan gimana mau diapain? Nah lebih baik teman-teman kita memang sangat mengapresiasi ya, saudara kita yang baru itu memang butuh bantuan. Tapi jangan sampai bantuan kita berlebihan juga, mubazir jadinya. Kira-kira begitu. Lanjut. Disapa dulu Astari. Astari. Selamat sore. Dia mau menjelaskan tentang firman katanya. Bukan hanya sekedar omongan, perkataan. Tapi Boleh firman berfirman kepada firman kan begitu. Tadi kan ayat yang Ustadz Alif ini ya. Dan tadi ya tidak ada kesaksian yang lebih benar. enggak, itu jika aku bersaksi tentang diriku maka kesaksianku itu tidak benar. Berarti jika firman bersaksi tentang dirinya. Jika firman bersaksi tentang firman, maka sang firman itu tidak benar. Maka sang firman dari firman itu tidak benar. La haula wala quwwata illa billah. Yang jelas sebenarnya hal kayak gini mudah loh ya. Firman itu tidak ada kalau tidak ada yang berfirman. Firman itu kan kata-kata tersusun dengan rapi. Isi kata itu berbentuk kalimat. Kalimat itu ada tujuannya. Tujuannya adalah perintah, ingin menjadikan sesuatu, atau aturan, atau larangan. Itu. Jadi firman itu nggak ada kalau nggak ada yang berfirman. Siapa yang berfirman? Ya, Sang Pencipta alam semesta berfirman.
Firman itu isinya seperti tadi. Ada perintah, ada larangan, ingin menjadikan sesuatu, ingin membuktikan kekuasaannya. Nah, kalau ini semua terjadi, contoh, sudah jadi matahari, ya matahari itu adalah ciptaan yang berfirman. Itu ya, yang berfirman. Sudah terjadi, Bunda Maria hamil, melahirkan Yesus. Ya itulah efek daripada Yang Maha Kuasa. Yesus ini adalah ciptaan yang berfirman. Gitu loh. Nah, kalau Yesus sudah menjadi manusia, ya bukan lagi yang berfirman, tapi hasil daripada firman. Mudah kok dimengerti, cuman teman-teman ini diputar-putar. Kenapa? Dikombinasi dengan himne Platonis Yunani. Yohanes 1 pasal 1. Duluan mana coba Yohanes 1 dengan Platonis? Duluan himne Platonis. Hanya satu yang dihilangkan kata. Firman berasal dari Allah. Dihilangkan kata berasalnya. Coba aja buka di Google. Himne Platonis Yunani dengan Yohanes 1 pasal 1. Cuma kata berasal yang dihilangkan. Kira-kira begitu. Anda boleh pelajari di halaman 10 buku Tatang Sutarman yang belum terbit. Ada Kristen mau naik diskusi tentang ini? Ayo naik.